Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bersabda, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Haji riwayat Ibnu Majah nomor 4200. Mengingat bahwa begitu buruknya sifat iri dan dengki menurut hadis di atas yang dapat memakan habis tak bersisa kebaikan dan amal perbuatan lain yang telah kita lakukan selama ini, maka kita harus menjauhi sifat itu. Karena bila iri dan dengki sudah merasuki hati kita, tidak peduli tetangga ataupun saudara, semua akan terkena imbasnya. Hasad itu berasal dari dalam hati seseorang. Rasulullah pernah memberitakan pada para sahabatnya sampai beberapa kali akan ada kedatangan seseorang ahli syurga. Setelah berkata hal tersebut, maka datanglah seorang lelaki. Keesokan harinya pun begitu. Sampai ada seorang sahabat penasaran akan amalan apa sih yang dilakukan oleh pemuda ini, sampai-sampai ia dikatakan Rasulullah penduduk syurga. Maka sahabat itu pun meminta izin untuk menginap di rumah lelaki tersebut. Setelah beberapa hari menginap, dilihatnya ibadah lelaki tersebut biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Akhirnya ia bertanya pada lelaki tersebut dan menceritakan sebab ia menginap di rumahnya. Apa jawab lelaki tersebut? Saya sebelum tidur setiap harinya selalu merenungkan diri saya, dan tidak ada sedikit pun di hati saya akan rasa iri atau dengki pada siapapun. Jadi, betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk syurga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama. Karena kita harus menyadari, likulli syai'in maziyah, pada setiap orang-orang masing-masingnya punya kelebihan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrajali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebagian orang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang yang hasad menginginkan agar karunia yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang diirikannya itu hilang dan beralih kepada dirinya, baik itu kelebihannya, kasih sayang orang kepadanya, keutamaannya, kekayaannya, kepintarannya, atau apapun yang merupakan kelebihan orang tersebut. Hilang lenyap, bahkan ia tak segan-segan berupaya membuat tipu daya, segala macam cara agar karunia dan rahmat serta kelebihan yang ada pada orang tersebut
hilang diterpa angin. Kalau bisa tak berbekas sama sekali, dan karunia atau kelebihan itu beralih kepada dirinya. Saking hasadnya ia pada orang tersebut. Betapa jeleknya sifat ini. Wajar saja kebaikan, amalan ibadah kita bisa terlahap sampai hangus kehitaman. Yang ada hanya debu-debu berterbangan. Karena betapa jeleknya sifat iri ini. Kalau kita tak ingin amalan ibadah kita lenyap begitu saja, ada baiknya kita sering-sering mengingat hadis tersebut. Apakah kita mau amalan kita sia-sia bagai angin menerbangkan daun kering? Betapa rapuhnya daun yang telah kering kerontang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Menurut tafsir Quraisy Shihab, ayat tersebut memiliki makna bahwa doa agar terhindar dari kejahatan orang yang dengki, yang mengharapkan hilangnya nikmat dari orang selain dirinya. Hanya ada rasa hasad di dalam diri seseorang yang diperbolehkan oleh agama, sebagaimana sabda Rasulullah yang kira-kira bermaknakan, tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan harta, lalu ia menafkahkan hartanya itu pada jalan Allah. Dan seseorang yang diberikan karunia oleh Allah Ta'ala akan ilmu dan ia mengamalkan ilmunya serta memberikannya pada orang lain. Lantas bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat iri tersebut? Caranya cukup mudah, asal ada kemauan yang kuat. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak memiliki kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah berasal dari diri saya sendiri dan syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.